Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap kita menjaga protokol kesehatan dan tetap kita semangat meskipun kita masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi tersebut cepat berlalu sehingga kita dapat kembali ke sekolah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian teks eksplanasi dan unsur-unsurnya. Maka pada pertemuan yang ke-13 ini, kita akan lanjutkan dengan materinya, yaitu meringkas isi teks eksplanasi. Jadi yang kita bahas adalah pada hari ini apa itu meringkas dan apa saja langkah-langkah yang kita buat dalam rangka kita meringkas sebuah teks, khususnya teks eksplanasi. Baiklah, kita akan coba pembahasan ini, dan tak lupa setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menjelaskan apa itu meringkas dan apa saja langkah-langkah atau cara-cara dalam kita membuat ringkasan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, meringkas adalah proses menyimpulkan sebuah teks, proses menyimpulkan sebuah teks tanpa mengubah maksud atau isi dari teks tersebut. Nah, jadi meskipun teks itu panjang, setelah kita ringkas, maka maksud atau isi dari teks tersebut itu tidak berubah. Nah, ini artinya ringkasan itu menyajikan suatu bacaan atau teks secara lebih padat, singkat, tanpa mengurangi isi atau maksud dari teks tersebut. Kenapa kita kadang-kadang diperintahkan untuk meringkas? Nah, ini tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi teks bacaan tersebut lebih cepat. Kadang-kala kalau teks itu panjang sekali, malas untuk membacanya. Tapi setelah diringkas teks yang panjang tersebut, maka akan lebih padat, lebih singkat. Nah, mudah untuk para pembaca untuk memahami isi teks tersebut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah dalam kita membuat sebuah ringkasan? Nah, di sini ada 3 langkah. Yang A, yaitu menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks yang dibaca. Jadi sebelum meringkas, kita baca teks tersebut. Setelah kita baca, maka kita cari gagasan utamanya atau ide pokoknya dari setiap paragraf. Kalau minggu lalu ada yang namanya kalimat inti atau pernyataan umum. Nah, itu kita cari gagasan utamanya di setiap pernyataan umum tersebut. Nah, semakin banyak paragraf, maka semakin banyak gagasan utama yang harus kita
temukan. Nah, setelah kita temukan gagasan-gagasan utamanya tersebut, yang kedua atau yang B yaitu menyusun gagasan pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat secara urut. Misalnya, kita telah menemukan gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Yang pertama, kita ada tambahkan ke dalam beberapa kalimat. Kemudian pada gagasan utama yang kedua atau gagasan pokok yang kedua, nah kita tambahkan juga beberapa kalimat dan seterusnya secara urut sehingga nanti mudah dipahami oleh para pembaca. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu setelah kita menambahkan beberapa kalimat dalam gagasan-gagasan pokok tersebut, maka kita menghubungkan setiap kalimat dengan konjungsi sehingga dapat menjadi sebuah ringkasan yang padu. Apa itu konjungsi? Pada minggu lalu pun sudah telah disinggung. Konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata sambung seperti kata dan, serta, atau, meskipun, jika, umpama, andai kata, sejak, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh dari kata sambung. Nah, hal ini penting sehingga ringkasan yang kita buat akan menjadi ringkasan yang padu, yang baik dan enak dibaca dan mudah dimengerti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nah jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah apa itu ringkasan dan apa saja langkah-langkah atau cara dalam kita membuat ringkasan. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kalian pun bisa baca dalam buku LKS kalian halaman 52. Selain mendengarkan pembelajaran melalui video ini, kalian pun bisa membaca buku kalian, pertama buku LKS yaitu halaman 52. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.